يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami' Taubah, bapak-bapak, para pemuda, jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah dengan izin Allah malam ini kita kembali hadir ta'lim kita. Kita kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin. Berikutnya bab tentang seseorang yang dia makan, diberi pakaian, dan menghidupkan keluarganya dari hasil jerih payah tangannya. Artinya hasil kerja yang halal dengan tetesan keringat yang halal. Yang kedua, wa ta'aqqub bihi anis su'al. Walaupun dia tergolong orang yang gak mampu, dia jaga ya dirinya dari minta-minta, dari berharap dari orang lain untuk merasa belas kasihan pada dirinya. Dia namanya ta'aqqub. Dia gak pamerin bahwa dirinya susah, dia gak ceritain pada orang lain dia susah, dia miskin dan lain sebagainya. Ini namanya ta'aqqub. Yang ketiga, wa ta'arrud lil i'ta. Dia enggak menceritakan tentang kesusahannya, kesulitan dia agar orang terpanggil, terketuk hatinya untuk memberikan bantuan kepadanya. Enggak, ini namanya ta'aqqub. Maka di dalam surat Al-Jum'ah Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Maka apabila selesai salat Jumat, ini perintah Allah, fantashiru fil ardh, kembali kamu bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, berusaha, berdagang dan lain sebagainya. Wabtaghu min fadlillah. Cari katanya yang Allah sudah persiapkan, yang Allah sudah sediakan, tinggal kita cari sebagai hambanya. Ini habis sholat Jumat. Maka saya katakan titik tolak dari ayat ini pada hakikatnya dalam Islam itu nggak ada libur, ya. Dalam Islam itu nggak ada libur. Habis sholat Jumat ini sudah langsung segera mencari, kembali lagi mencari nafkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum
ahbulahu thumma ya'ti al-jabala fa ya'ti bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fa yabi'aha fa yakub Allahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, salah seorang di antara kalian, katanya, dia mengambil tali atau mengambil tambang, kemudian dia mendatangi pegunungan ataupun hutan atau perkebunan. Untuk apa dia? Untuk mencari kayu bakar. Fayati bihuzmatin min hatabin. Kemudian dia pulang, dia memanggul seikat kayu bakar, ya, di atas pundaknya atau di atas punggungnya. Fayabi'aha, kemudian dia jual kayu tersebut. Fayakub Allahu biha wajhahu, Allah cukupkan dia apa yang dia butuhkan. Artinya kayu bakar yang dia cari di hutan, kemudian dia jual, uang yang dia terima itu dirasakan lezat untuk dinikmati oleh dirinya dan keluarganya, maka Allah akan cukupkan. Itu apa katanya? Khairun lahu, jauh lebih baik baginya min an yas'alan nasa, daripada dia minta-minta kepada orang jadi pengemis. A'tauhu aw mana'uh, mereka berikan ataupun mereka tidak berikan. Artinya jauh lebih baik dia berusaha dengan cara apapun yang halal, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dia duduk berpangku tangan. Tapi kalau dia enggak berusaha, kerjanya minta-minta, itu malah lebih parah. Nanti di hadapan Allah yaumul hisab, baru berdiri di hadapan Allah, langsung daging mukanya pada rontok. Kenapa? Saking malunya pada Allah. Allah kasih badan sehat, otak sehat, semuanya serba sehat, tapi dia tidak mencari nafkah dengan cara yang halal yang baik. Dia hanya mengandalkan pemberian orang. Nauzubillah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'hu. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini hampir sama bunyinya. Kata Nabi, salah seorang di antaramu dia datang ke hutan atau ke pegunungan mencari kayu. Kayu itu untuk dia jual, kemudian uangnya dimanfaatkan untuk makan di keluarganya. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih baik di sisi manusia, ketimbang dia minta-minta mengharap belas kasihan orang lain, diberikan ataupun tidak. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Dawudu alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadayhi. Nabi Allah Daud alaihi salam, ya, beliau ini dia tidak makan untuk dirinya dan keluarganya, melainkan dari hasil kerja tangannya. Nabi Daud ini yang kita kenal sebagai orang pandai besi, ya, pandai besi, bikin pedang, bikin pisau, bikin golok dan lain sebagainya. Ini Nabi Daud alaihissalam. Ayahnya Nabi Sulaiman, ya, bapaknya sebagai Nabi dan Rasul,
kondisi yang begitu miskin dan susah, tapi anaknya Allah jadikan Nabi dan Rasul juga sekaligus raja yang kaya. Ini Nabi Sulaiman. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria alaihi salam najjaran. Nabi Allah Zakaria itu sebagai apa? Tukang potong kayu dan sekaligus membuat peralatan rumah yang terbuat dari kayu. Kayak orang kita bikin jendela, ya, bikin kusen, bikin ini. Itu siapa? Nabi Zakaria. Wa 'anil Miqdam ibni Ma'di Kariba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an yakula min amali yadayhi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi rawahu Bukhari. Berikutnya Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang memakan makanan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang makan dari hasil kerjanya, dari gajinya. Kalau dia dagang, dari usahanya yang halal. Itu makanan yang paling nikmat, kata Nabi. Kembali Nabi ulangi, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam, beliau ini makan dan pakaian semua kepentingan keluarga dari hasil buah tangannya, hasil kerjanya. Makanya orang tua kita dulu soal pendidikannya nggak ada yang tinggi, ya. Paling tinggi pendidikan orang tua kita dulu ibtidaiyah. Kalau udah kelas 6 udah tinggi banget tuh, kami selesai. Tapi mereka menggunakan akalnya, memanfaatkan waktunya, dan tidak ada yang terbuang. Kau udah mempunyai tanaman, lu pisang. Orang Betawi di sini yang banyak ditanam pisang batu, ya, yang dijual daunnya. Kalaupun ada pisang buah, apakah pisang Ambon, pisang nangka, pisang tanduk, atau pisang kepok, setelah diambil buahnya atau pisangnya, batangnya itu dimanfaatkan, dikelet kata orang kita tuh, kulitnya dipatahin dua, ditaruh di atas bambu, ditekuk begitu, kayak buku. Ini buku begini, kalau tengah-tengahnya tekuk begitu, panjang, ditoret-toret pakai pisau. Seminggu kering, jadi tali. Dulu kan pakai tali pasar. Arti tali pasar apa? Dari kedebong pisang. Dihitung tuh 20 lembar diikat, 20 lembar diikat. Bawa ke pasar. Laku tali. Jadi nggak ada yang kebuang. Kelapa begitu juga. Bukan daunnya yang muda, daunnya yang tua. Dibikinin sapu. Nah kalau nggak dibikinin sapu, dibikinin apa tuh? Apa namanya itu istilahnya kalau bukan pagar?
Kelangsa apa? Kelangsa bikinnya. Nangka biar tinggi kayak apa tuh dibungkusin, bungkusannya bikin. Dari daun pisang, daun apa? Daun kelapa. Apa namanya? Kerusu apa? Dibungkus. Kerusu nangke ya. Dibungkusin. Udah matang naik, nggak jatuhin. Ikat pakai tambang, turunin. Kenapa? Nggak rusak. Bawa pasar, pikul. Tuh kakek kita dulu pada begitu. Nggak sia-siain umurnya. Tapi keberkahannya kelihatan. Sampai belimbing, tangga itu bisa dilipat, ditambahin, disambung. Untuk bungkus belimbing. Belimbing kan satu tangkai bisa ada 4-5. Tapi yang kebungkus cuma 2 paling banyak, yang lain kebuang. Kenapa? Dia tahu. Nah kalau kita bungkus semua, akhirnya atau nggak ada yang jadi, busuk semua. Cari daun pisang yang kering, malam dibungkus tuh pakai botol ataupun kaleng bekas Indomil. Naik pohon belimbing bungkusin. Lagi di atas, azan zuhur, turun ngapain? Mandi. Habis mandi masjid sholat. Selesai pulang makan. Habis makan kali tidur kayak kita, enggak, naik lagi. Dia istirahatnya habis asar. Dia punya empang, tumbuh pohon kirai. Orang kita bilang pohon kirai, empangnya tumbuh. Daunnya dimanfaatin buat bikin apa? Bukan bikin penutup rumah, namanya atap. Dulu kan rumah atap gitu. Sekarang di daerah-daerah itu, Jawa Barat masih banyak begitu. Jadi nggak ada yang ini. Keberkahan kerja dari tangannya sendiri, keberkahan dijaga sholat yang 5 waktu, yang akhirnya apa? Kerja yang kayak begitu aja, kebunnya main lebar-lebaran. Ini yang nggak bisa kita ikutin, ya. Kita kadang-kadang pulang kundangan aja melonjor aja. Apa? Ini dia habis dagang, habis kerja dan sebagainya. Ini yang dikatakan apa tadi itu? Allah cukupkan. Sendal memang jarang pakai sendal. Ya. Sekarang kita baru nyontoh. Udah telat. Udah sakit, udah parah baru nyontoh. Jalan kaki pagi nggak pakai sendal. Ya. Orang tua kita dulu mana-mana nggak pakai sendal. Paling mau pergi kondangan aja dipakai. Makanya telapakan kaki nggak nempan beling. Ya. Beling dipijak kemauan hancur daripada masuk luka kakinya. Tebal telapakan kakinya orang dulu. Berikutnya, babul karami wal jud wal infaq fi wujuhil khair siqatan billahi ta'ala. Bab tentang masalah menjaga harga dirinya, wal jud dan kesungguh-sungguhannya, wal infaq fi wujuhil khair, menginfakkan hartanya dalam urusan kebaikan, siqatan, dia percaya sepenuhnya apa yang diinfakkan itu bersih dan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dari hasil jerih payah buah tangannya. Sejalan dengan firman Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh.
Dan apa yang engkau infakkan dari sesuatu apapun, apakah dari makanan, dari uang, dari pakaian, dari benda dan sebagainya, fa huwa yukhlifu. Jaminan pasti Allah ganti. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu infakkan dari kebaikan-kebaikan, apakah berupa harta, berupa tenaga, berupa pikiran, berupa ilmu, itu yang dikatakan min khairin fali anfusikum. Semuanya akan kembali pada dirimu sendiri. Artinya apa? Yang Allah berikan kembalinya kepada dirimu dari kebaikan tadi. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa yang kamu infakkan, apa yang kamu jariahkan, apa yang kamu sumbangkan, tidak lain mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apa yang kamu infakkan dari sesuatu yang baik, bermanfaat bagi orang lain, yuwaffa ilaikum, Allah kembalikan pada dirimu menurut tingkat keikhlasannya. Makanya bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat apa yang kita infakkan dengan tulus ikhlas. Makanya kita dilarang jangan sekali-kali kita mengingat tentang kebaikan kita. Jangan sekali-kali kita mengingatkan tentang masalah infak kita. Untuk disuruh lupain. Sehingga apa? Tidak ada timbul satu dendam ataupun sakit hati apabila yang telah kita infakkan itu tidak mendapatkan sambutan dari orang lain. Contohnya kita nyumbang, ya. Pas nyumbang nggak tercatat, bahasa kasarnya nggak disiarin, dan yang bertugas nggak pernah nyinggung-nyinggung sama kita. Alhamdulillah, terima kasih ya, amanat ente udah nyampe kemarin, rasanya tenang hati kan gitu. Ini enggak. Tadi kalau sudah dikatakan apa? Dia yakin bahwa apa yang telah disampaikan itu sampai ke sisi Allah dan Allah terima. Makanya jangan kita cari-cari lagi. Bahkan kalau kita yang mengharapkan ditegur sama orang, dikasih tahu dan sebagainya, khawatir ada satu getaran di hati kita, getaran bangga, bisa juga getaran riya dan sejenisnya, yang akhirnya sedekah kita, infak kita bisa sia-sia. Di sini yang dianjurkan tetap kalau bisa kasih tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Makanya disuruh kita jangan kita ingetin kebaikan kita, dari kita nggak sakit hati sama manusia. Ini yang perlu. Wa antum la tuzlamun. Kamu tidak akan dizalimi oleh Allah berapapun kau infakkan. Ikhlas karena Allah, liwajhillah, kan Allah lipat gandakan. Imma diberikan di dunia, imma dialihkan untuk kehidupan yang lainnya, imma Allah tahan, Allah berikan nanti saat kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala yaumul hisab. Maka Aisyah Ummul Mukminin, beliau ini kalau sedekah dia suruh jariyahnya tuh, pesuruhnya, ini anterin makanan, anterin uang, anterin ini kepada cipulan.
dari fuqara masakin. Habis kamu kasih, kamu jalan, tapi pasang kupingmu. Kira-kira orangnya ngomong apaan? Gitu. Makanya kadang-kadang tuh jariyahnya pulang masih tahu. Aisyah tanya, udah kamu berikan? Udah. Ada berita, ada kabar? Ada. Apa? Dia mendoakan Ummul Mukminin, didoain ini sebagainya. Langsung Aisyah mendoakan kembali. Didoain lagi orang yang tadi dikasih sedekah. Sehingga jariyahnya tanya, kan Ummul Mukminin udah didoain, Ummul Mukminin doain lagi dia. Apa kata Aisyah? Aku nggak ingin kebaikan yang aku lakukan di dunia ini Allah balas di dunia. Nggak mau balas di dunia. Yang dia kehendaki adalah dibalas di akhirat nanti. Kendati demikian, Aisyah Ummul Mukminin tidak menjadi pemimpin kaum wanita di surga, enggak juga, enggak sampai derajatnya. Justru yang memimpin kaum wanita di surga nanti adalah Fatimatul Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal kebijakannya, solidaritasnya, etika, sikap dan perilakunya yang menyenangkan setiap insan, setiap manusia yang berurusan dengan dia. Nggak ada yang kecewa, yang ada berita baik. Makanya sikap yang dilakukan oleh Fatimah Zahra di dalam berbuat kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya, Rasulullah tahu dari mana? Dari Allah. Allah yang beritakan kepada Nabi dan kepada semua umat manusia tentang sikap perilaku Fatimah Zahra. Makanya akhirnya beliau Allah jadikan sebagai wanita pemimpin kaum wanita yang ada di surga nanti di bawah kepemimpinannya. Apa sih berita yang Allah puji? Itu di dalam suratul Insan. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Itu yang ada di hati Fatimah Zahra, Allah gambarkan. Sesungguhnya kami memberikan kalian makanan liwajhillah, bersih karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan ataupun ungkapan terima kasih. Buktinya kenapa? Karena hati bersih banget, gak mengharapkan balasan, gak mengharapkan ucapan terima kasih. Dikasih makan, dikasih minum, ditungguin sampai selesai dia makan. Udah selesai makan, udah berangkat. Wajahnya tetap basyasyatul wajhi, mukanya enak dilihat. Itu dengan orang lain, ya. Sekarang dengan keluarga. Tahu kan Fatimah Zahra, walaupun dalam keadaan sakit, tetap dia masak, tetap dia nyuci, tetap dia memandikan anak, merawat anak dan sebagainya. Sampai suaminya marah kan? Kata suaminya Ali bin Abi Thalib, ya Fatimah, kamu ini lagi sakit,
Jangan pikirin urusan itu, urusan masak, urusan mandiin anak dan lain sebagainya. Semuanya akan aku tackle, kata Ali. Aku yang tangani semua, kamu tidur aja. Jawabannya apa? Bukankah ini bagian dari kewajibanku? Makanya ibu-ibu nanya, Dad, emang wajib kita masak? Ya? Emang wajib kita nyapu? Emang wajib kita nyuci? Nah, ibu-ibu nanya. Saya bilang nggak wajib. Yang wajib itu semuanya kerjaan suami. Ya? Kalau suaminya nggak bisa masak, cariin tukang masak. Cuma kira-kira ibu-ibu siap enggak rapih 24 jam? Rapih 24 jam. Bersolek. Duduk dampingin suami. Suami lagi nyari nafkah, udah pas pulang, dampingin lagi. Nyerah. Kecuali dia mau pergi kondangan, pergi arisan. Baru lama dandannya. Nah, makanya dia masak, dia nyuci, dimandiin anak dan lain sebagainya, itu untuk menutupi kekurangannya dalam dia bersikap terhadap suami. Itu nutupin. Ayo orang-orang perempuan dulu, apalagi dulu dia hamil, nyuci, akhirnya pakai timba kan gitu, sumur timba. Masak pakai apaan? Pakai kayu. Ya, nggak mungkin untuk orang sekarang ini bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Habis ngelahirin paling lama seminggu. Udah mulai apa tuh? Udah mulai nyuci. Kalau sekarang 3 minggu masih di tempat tidur, aja. Udah kayak ratu. Makanannya, makanan ori semua, orsinil semua. Kayak orang perempuan dulu, orang perempuan sekarang jauh banget bedanya. Dulu walaupun anaknya sampai 15, semuanya normal. Iya, semuanya normal. Dulu nggak ada istilahnya sesar, nggak ada. Dalam 1000 paling 2 kali yang ceritanya pakai di sesar. Sekarang bisa bikin tanggal lahir. Dia mau ngelahirin nanti kapan nih? Pas 17 Agustus. Bisa. Sesar aja. Namain dah Muhammad Merdeka. 17 Agustus lahirnya. Ini kita kembalikan di sini ya. Apa yang disampaikan dalam hadis ya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau bertanya. Berikutnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu yanbaghi an la yughbata ahadun illa ala ihda hatainil khaslatain.
Kata Nabi, tidak ada sifat hasad, sifat iri hati yang dibenarkan dalam Islam kecuali 2 pasal. Boleh kita iri hati. Tapi kayak diartikan hasad di sini biasanya iri hati orang diiringi dengan apaan? Dengan kalimat-kalimat yang kira-kira bakal menyusahkan orang lain. Bahasa kampungnya sini dengki. Makanya dalam Islam ini nggak boleh hasad kecuali dalam 2 urusan. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Orang dia kalau punya duit selalu dia infakkan untuk kebaikan, nyaris lebih banyak diinfakkan untuk kebaikan ketimbang untuk dirinya. Nah, kalau kita mau iri hati, kita ikutin yang begitu. Ini yang dibenarkan. Bukan iri hati ngatain. Ikutin. Yang kedua, seorang yang Allah berikan satu keahlian. Dia sekolah nggak tinggi. Katakanlah dia cukup selesai sampai di aliyah, SMA, aliyah. Tapi dia mampu mendidik anak-anak kecil sampai anak remaja. Dididik. Ajarin apain? Ajarin ngaji. Banyak anak muridnya. Dari anak-anak sampai anak remaja. Belajar ngaji Quran. Nah, dia yang satu lagi, dia udah cukup kenyang duduk di bangku kuliah. Artinya pendidikan udah tinggi. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dia mesti lihat tuh yang tadi, dia aja cuma tamat aliyah, tapi mampu untuk mengamalkan ilmunya. Kenapa saya ini yang udah berpendidikan tinggi nggak saya manfaatkan? Saya harus kejar, saya harus laksanakan seperti apa yang dia lakukan. Itu namanya iri. Boleh, positif. Tapi kan kadang-kadang diberbuat enggak ngatain. Alah, tamat aliyah aja ngajar kayak begitu. Apa benar tuh? Dia gede dia alhamdulillah. Apa yang diliwatin? Liwat doang. Jadi kalau mau yang iri hati, yang model kayak begitu, ini dibenarkan dalam syariat. Berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warithi ma akhara. Rawahul Bukhari. Ini sama yang Nabi tanya, siapa di antara kamu yang lebih menyukai harta dia atau harta yang akan dimiliki sebagai waris? Jauh. Jelas di antara kami semuanya paling senang memiliki adalah harta kami, yang milik kami, dari hasil usaha kami. Itu yang paling kami suka. Makanya Nabi tanyain, Nabi kasih tahu, harta kamu, dikasih tahu sama Nabi di sini apa? Fa inna ma lahu ma qaddama. Sesungguhnya hartamu itu harta yang sudah kau persembahkan ke hadirat Allah.
kau sedekahkan, kau sumbangkan, kau jariahkan, kau wakafkan, itu hartamu. Yang jaminan pasti ketemu saat kau kembali ke pangkuan Allah. Adapun yang ada sekarang belum jaminan hartamu, kata Nabi. Kalau kamu meninggal jadi milik ahli waris. Iya. Paling keluarnya bakal dia hanya untuk beli kain putih, kain kapan, atau dia punya utang, selesaiin utangnya. Sisanya ahli waris. Banyakan mana? Oh jelas banyakan yang buat ahli waris. Ini yang perlu kita camkan, kita semua, agar kita bisa berbuah. Kalau enggak paling 50-50 lah kita usahain. Bisa 50% untuk kita bawa, 50% untuk ahli waris. Makanya setelah Nabi cerita kayak begitu, ada yang langsung menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, harta saya banyak. Ini sekian ribu meter tanah, berikut sekian ratus ekor onta, kami sedekahkan semua. Fisabilillah. Nabi tanya, kamu punya anak? Iya, ada. Punya istri? Ada. Punya saudara? Ada. Hartamu ada berapa semuanya? Udah itu pokoknya semua saya berikan. Ya. Nabi nggak terima. Apa kata Nabi? Cukup sepertiga. Sepertiganya aja. Kalau dia punya tanah 3.000, dia wakafkan 3.000, nggak bisa. Nabi tolak. Yang Nabi terima cuma sepertiga, 1.000 meter aja. Yang 2.000 meter untuk ahli waris. La ta'lamu ayyuhuma anfa. Kamu nggak tahu mana yang lebih bermanfaat. Nah kalau umpamanya dengan anaknya sedikit, di antara saudaranya anak dapat warisan, kasih saudaranya. Kata Nabi, kamu nggak tahu mana yang lebih bermanfaat. Kamu wakafkan seluruhnya atau berikan kepada ahli waris. Makanya Nabi terima cuma sepertiga. Nanti ahli waris, mungkin ahli waris saudaranya, dia nerima, dia dapat menghidupkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, sehingga anaknya menjadi manusia yang terdidik, manusia yang bermanfaat. Itu yang akan kembali lagi kepada dirimu. Sumbernya dari dia. Karena warisan dari dia, saudara yang miskin bisa memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya. Anaknya menjadi orang yang bermanfaat. Semua kebaikan yang dilakukan oleh keponakannya itu akan kembali kepada pamannya yang memberikan warisan kepada bapaknya. Itu. Tapi kan kadang-kadang kita berpikir lain lagi. Allah, yang enak saudari gue. Enak banget dia yang enak. Makanya kadang-kadang orang banyak berbuat, ya. Hartanya banyak, umpamanya menurut aturan syariat Islam kalau dia meninggal, saudaranya kebagian, ya, saudaranya kebagian. Ini hartanya ini udah banyak dinamain nama anaknya udah. Disuratin nama anaknya. Ada yang hibah, ada yang ini dan sebagainya. Sehingga sisanya tinggal sedikit. Nah yang sedikit itu diparahin lagi. Kebagian sama saudaranya, ya cuma sedikit lah. Ya. Nah ini dalam aturan syariat nggak benar, ya nggak benar. Kenapa? Dia lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab yang udah diatur oleh syariat. Nggak mau dibuat kebaikan kepada saudaranya. Ini jangan sampai terjadi. Banyak seperti itu. Nauzubillah, ya. Kita harus yakin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang telah kau infakkan, kalau sudah berikan, baik termasuk warisan terhadap saudara dan sebagainya,
itu Allah ganti nanti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Ini anak remaja pada kemana? Anak remaja ada kegiatan. Masih remaja nggak ikut. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.